Kan Syekh Albani ini dulu bekerja benerin jam, Pak. Orang benerin jam itu teliti nggak? Maka ketelitian itu bakatnya pindah ke membaca hadis. Nggak ada hubungannya orang buat jam. Kalau emang keterampilan dia buat jam, lalu tidak bisa menjadi seorang alim. Lah kamu jangan menghadapi yang awam. Ning dinggon wong awammu ora terpelajar. Mulane kula sering, saya debat dengan Ben Bas sama Utsaimin lebih siap ketimbang debat Wahabi yang napa awam. Dalam ilmu hadis beliau tidak berguru, tapi dalam ilmu bahasa, ilmu fikih beliau budak guru. Fikih beliau belajar ke ayahnya, tapi kemudian beliau menentang ayahnya juga dalam banyak hal. Karena beliau sudah memastikan saja. Tapi bukan berarti Syekh Albani ini mengalahkan semua ulama-ulama itu, enggak. Bukan itu maksudnya, jangan salah paham ya. Saya tidak memposisikan Syekh Albani sebagai iblis, tapi saya juga tidak menempatkannya sebagai malaikat. Dia manusia, yukhti wa yusib. Dia ada benarnya. Satu sisi dia mungkin benar, tapi di sisi yang lain dia mungkin saja salah. Bisa saja kan, tergantung ilmunya ya. Kita kan bisa baca buku-buku yang beliau tulis. Jangan menghakimi orang tanpa punya ilmu. Pelajari dulu siapa dia, baru kemudian turun ke bawah ke Syekh Zubair. Dari Syekh Zubair turun ke bawah ke Syekh Maimun Zubair yang dimakamkan di Ma'la. Dari Syekh Maimun terus turun ke Gus Bah. Namun sebelum itu, jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya, biar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia Islam di Indonesia tercinta kita ini. Syekh Albani itu dia tidak pakai guru, dia tidak berguru. Dia baca, dia teliti. Nah, jadi tidak benar juga Syekh Albani tidak berguru. Dia punya guru, tapi gurunya fil ijazah. Dalam tradisi ahli hadis, guru ijazah itu nggak banyak efek, Pak, tapi dapat berkah. Ada kepedean orang kalau dapat ijazah. Bener nggak? Kalau kita punya ijazah walaupun nggak sekolah, jarang masuk, tapi dulu zaman-zaman Bapak ini sekolah jarang masuk, tahu-tahu dapat ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, ya kan? Padahal jarang masuk. Begitu juga ilmu ijazah dalam hadis. Guru-guru ini kadang dia terlalu baik, ya sudahlah, kasihan, kita kasih aja ijazah. Dia itu yang dikatakan oleh Syekh Usamah Al-Azhari. Itu pendapat Syekh Usamah Al-Azhari dari Al-Azhar Mesir, yang mengatakan Syekh Albani tidak berguru, dia baca kitab sendiri. dalam ilmu hadis ada namanya mempelajari sanad dan matan, ya, dirasatus sanad dan matan. Ini ada sanad, itu kita bisa tahu Abdullah itu siapa, Muhammad itu siapa, Yusuf itu siapa, yang merawi hadis misalnya sampai ke sahabat Nabi. Kalau sekarang sudah banyak buku, sudah lengkap seperti Tahzibut Tahzib, ada Syiar Alam Nubala, ada buku-buku yang sudah lengkap semua, kita bisa baca dengan terpapar panjang lebar. Jadi mungkin sekarang memang lebih mudah kita menghakimi sebuah hadis. Kenapa? Karena fasilitasnya sudah sangat banyak. Zaman dulu orang kesulitan untuk itu. Nah, Syekh Albani ini datang mempelajari semua kembali itu, kemudian mengatakan, oh hadis ini sebenarnya hasan karena begini, ada penjelasannya. Makanya beliau menyusun buku, ada silsilah hadis sahih, ada silsilah hadis dhaifah, gitu kan. Namun ala kulli hal penelitian dia luar biasa. Jika orang barat ada yang pakar keislaman, pakar keindonesiaan kita percaya, masa Syekh Albani yang meneliti hadis 20 tahun kita nggak percaya? Tapi namanya peneliti bisa salah nggak? Apalagi dia bukan nabi. Ada dua ulama kita ambil ya, yang menyebutkan kesalahan Syekh Albani. Ini yang ilmiah. Pertama, orang yang hubungannya baik dengan Syekh Albani, tapi dia ilmiah. Secara objektif dia mengatakan, Syekh Dr. Bashar Awad Ma'ruf Al-Iraqi dari Irak. Masih hidup Pak, sekarang umurnya 80-an. Lebih muda dari Albani, 15-an tahun atau berapa tahun ya. Beliau ini mengatakan, aku berbeda dengan Syekh Albani 300 persoalan. Tapi 300 itu dikit apa banyak? Banyak. Tapi di Yordan, tempat Syekh Albani terakhir sebelum terkenalnya kan di Yordan, lalu pindah lagi ya. Di Yordan ada Syekh As-Saggaf, siapa namanya? Hasan bin Ali As-Saggaf.
nulis Tanaqudat Albani Al-Wadihat, kerancuan pemikiran Syekh Albani yang diikuti Salafi ini, wadihat yang sangat jelas. Jilid pertamanya udah 1000 kerancuan menurut dia. Adanya Syekh Albani mengatakan ini dihasankan, ini disahihkan karena beliau sudah memastikan saja. Tapi bukan berarti Syekh Albani ini mengalahkan semua ulama-ulama itu, enggak. Bukan itu maksudnya, jangan salah paham ya. Saya tidak memposisikan Syekh Albani sebagai iblis, tapi saya juga tidak menempatkannya sebagai malaikat. Dia manusia, yukhti wa yusib. Dia ada benarnya. Satu sisi dia mungkin benar, tapi di sisi yang lain dia mungkin saja salah. Persis seperti ungkapan Imam Syafi'i, manusia bisa benar, manusia bisa salah. Kenapa orang banyak mengkritik beliau? Karena dia agak keras. Jadi dia neliti bagus, tapi kalimat-kalimat yang digunakan kasar. Seperti Syekh Albani sangat kasar terhadap ulama-ulama. Ini salah satu kekasaran Syekh Albani, Pak. Dalam kitab Sifat Salat Nabi, di footnote dia menyebut ulama yang taklid mazhab. Ulama taklid mazhab itu kal an'am, seperti binatang. Kan Syekh Albani ini dulu bekerja benerin jam, Pak. Orang benerin jam itu teliti nggak? Maka ketelitian itu bakatnya pindah ke membaca hadis. Dia hanya seorang ahli buat jam. Nggak ada hubungannya orang buat jam. Kalau memang keterampilan dia buat jam, lalu tidak bisa menjadi seorang alim. Bisa saja kan, tergantung ilmunya ya. Kita kan bisa baca buku-buku yang beliau tulis. Jangan menghakimi orang tanpa punya ilmu. Pelajari dulu siapa dia. Dulu ada yang dia kritik pedas itu Syekh Al-Ghumari. Cuma karena masalah Sayyidina dan masalah Assalamu alaika ya ayuhan Nabi. Bagi Syekh Albani gak benar, gak boleh baca Assalamu alaika. Yang benar Assalamu alan Nabi. Sama ndak usah terprovokasi. Misalnya ciri khas madzhab Wahabi itu anti wasilah. Ndak usah terprovokasi begitu. Ulama Wahabi yang alim juga ngakui wasilah. Kamu jangan menghadapi yang awam. Ning dinggon wong awammu ora terpelajar. Mulane kula sering, saya debat dengan bin Bas sama Utsaimin lebih siap ketimbang debat Wahabi yang nopo awam. Karena sama-sama punya memori hafalan nopo hadis. Biasanya kitab-kitab terjemahan Wahabi itu memang cukup provokatif dan dengan narasi yang memang siapapun yang nggak pernah mondok pasti tertarik. Misalnya begini, cerita bid'ah misalnya. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar misalnya gitu. Wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terus beliau meneruskannya begini, kata bin Bas. Hadza huwa Rasulullah. Hakama bi annal bid'ah kullaha dhalalah. Terus diteruskan. Wajar as-Syafi'i faqasama ila hasanatin wa dhalalatin wa sayyi'atin. Jadi dengan narasi seperti itu tuh orang itu tahu bahwa Syafi'i itu kurang ajar tenan kira-kira gitu. Jadi dia ini Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah ini dhalalah, tapi Syafi'i lancang dengan membagi ada dhalalah, ada sayyi'ah, ada hasanah, ada sayyi'ah. Ini aneh katanya. Wong Rasulullah yang nabi saja bilang satu, semuanya dhalalah kok dia bilang dua kan. Diredaksikan Jaro'ah, kira-kira makna sedannya yang lama atau berani. Sehingga orang mesti tanya, kenapa sih tidak ikut Rasulullah saja?